Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar saudara? Saya harap saudara selalu berada di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan senantiasa. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Waspadai Perpecahan. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 35 sampai 41. Perikopnya berjudul Perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Amin. Saudara sekalian, Paulus dan Barnabas adalah rasul, artinya orang yang diutus Allah untuk melakukan pelayanan keliling ke berbagai kota-kota yang ada di sekitar Asia Kecil. Tetapi yang menarik sekali, mereka punya home base, punya gereja di mana mereka berasal atau diutus. Mereka memiliki komunitas orang percaya yang saling mendukung satu dengan yang lain. Dan ketika mereka melakukan pelayanan kemanapun, mereka harus selalu kembali pada home base-nya itu. Mereka juga selama ada di sana terlibat dalam pelayanan, mengajar orang banyak, saling menasihati, meneguhkan satu dengan yang lain. Nah, saudara-saudara, dari sini saya belajar satu hal. Bahwa setiap orang Kristen harus terhisap dalam sebuah gereja lokal. Jangan menjadi penjelajah seorang diri, the lone ranger, penjelajah yang kesepian. Sebab sekarang ini ada orang yang pelayanannya penginjil bukan pengembalaan, tapi pelayanan kemana-mana dan dia tidak berasal dari satu gereja yang mensupport, yang dia juga bisa memberikan accountability, pertanggungan jawab dari iman dan pelayanannya kepada mereka. Tentu hal ini akan menyebabkan hal-hal yang bisa saja menuju hal yang tidak baik di kemudian waktu. Jadi belajar dari Paulus dan Barnabas, kita harus punya gereja lokal, home base, di mana kita berasal dan juga diutus. Lalu dikatakan bahwa Paulus satu kali mengusulkan agar mereka mengunjungi gereja-gereja yang mereka sudah dirikan dalam perjalanan misi mereka yang pertama. Sebab kunjungan itu akan menyebabkan jemaat dikuatkan, mereka juga akan bisa membagikan kasih dan perhatian mereka kepada orang-orang dari jemaat yang baru-baru mereka tanam tersebut. Kan harus di-maintain, dipelihara. Saya percaya mengunjungi saudara-saudara seiman di berbagai tempat, di beberapa gereja untuk memberikan perhatian dan juga pengajaran firman itu sesuatu yang sangat bagus. Jadi gereja bukan hanya dari kita bagi kita untuk kita demi kita, tapi juga harus melakukan pelayanan misi keluar daripada gereja lokal mengunjungi berbagai tempat. Tentu ini membutuhkan biaya, ya harus nabung sama-sama. Jemaat juga harus mensupport supaya jemaat-jemaat yang lain juga bisa diberkati. Saudara-saudara, dikatakan selanjutnya oleh ayat tadi bahwa Barnabas setuju akan visi ini. Visinya bagus, tapi ada perbedaan. Yaitu dia mau membawa Yohanes Markus, keponakannya, dalam perjalanan misi yang kedua. Tetapi Paulus tidak setuju karena Yohanes Markus ini kan pernah meninggalkan mereka dalam perjalanan penginjilan pertama, pulang sendiri ke Yerusalem. Mungkin karena dia merasa pelayanan kok susah banget gini ya. Waduh, mau digebugin orang, mau dilempar batu, dia pulang. Nah, tapi Barnabas tetap ngotot, Markus harus dibawa. Saudara, kadang-kadang perbedaan itu terjadi bukan karena visinya, karena visi mengunjungi gereja-gereja yang sudah mereka tanam kan semuanya disetujui oleh Paulus dan Barnabas. Tapi masalah biasanya berkaitan dengan orang, ya, siapa yang akan dibawa. Nah, dari sini kita harus belajar. Kadang-kadang
perpecahan, pertengkaran itu terjadi kalau kita tidak melihat persamaan atau kesesuaian visi tersebut. Tapi kita hanya memperhatikan perbedaan-perbedaan yang kadang-kadang mungkin tidak terlalu prinsipil. Nah, sebetulnya kenapa sih Paulus ngotot nggak mau bawa Yohanes Markus? Karena Paulus itu orang yang tegas, punya pendirian. Pelayanan tidak boleh main-main, harus serius. Ini bukan piknik, ini perang melawan setan. Jadi jangan pilih orang yang sembarangan. Ya benar sih Paulus pikirannya gitu. Ini Yohanes Markus, kamu nepotisme ya, ngajak ponakan tapi ponakan ninggalin kamu. Harus tahu dong, walaupun ponakan kamu mana boleh diajak lagi orang main-main begini. Lalu Paulus memilih Silas, nama lainnya adalah Silvanus. Saudara-saudara, Paulus itu orang yang task oriented, berorientasi pada tugas, ada targetnya, nggak mau orang yang setengah hati. Beda sama Barnabas. Barnabas itu orang yang people oriented. Penuh kasih, perhatian, bisa mengerti kekurangan, kelemahan orang lain, bisa memberikan kesempatan kepada orang yang gagal. Sebetulnya yang dibutuhkan orang seperti Paulus atau seperti Barnabas sih? Yang mestinya keduanya saling melengkapi. Kalau pemimpin itu hanya orientasi ke manusia, hanya memperhatikan, nggak apa-apa walaupun salah dan sebagainya, rukun sih, tapi nggak maju-maju. Tapi kalau pemimpin seperti Paulus harus begini, target ini harus tercapai dan sebagainya. Bagus, gereja maju. Tapi kalau nggak punya hati seperti Barnabas juga, atau tidak ada yang mengimbangi seperti Barnabas, bisa berantem terus begitu saudara. Ya, jadi seharusnya harus saling melengkapi. Di gereja dibutuhkan orang seperti Paulus dan juga dibutuhkan orang seperti Barnabas. Namun bagi kita harus hati-hati, mewaspadai, jangan sampai perpecahan terjadi. Karena Paulus dan Barnabas itu kan orang rohani, dua-dua rasul saudara. Tapi karena beda pandangan bisa ambil jalan masing-masing. Makanya dari waktu ke waktu kita harus selalu mengkomunikasikan, karena pikiran kita itu kan berbeda-beda. Carilah titik temu. Tapi yang luar biasa saya pelajari ya, walaupun Paulus dan Barnabas ini berbeda jalur pelayanan kemudian hari, mereka tidak pernah saling menjelekkan satu dengan yang lain loh saudara. Dan mereka tetap sama-sama melayani. Ya kalau nggak bisa bekerja sama kerjalah walaupun tempatnya berbeda begitu. Nah dikatakan bahwa Barnabas mengajak Yohanes Markus ponakannya ke Siprus. Kenapa Siprus? Karena itu adalah tempat asalnya Barnabas lahir di sana. Ya, Kisah Para Rasul 4 ayat 36 mencatat bahwa Barnabas itu berasal dari Siprus. Yang juga pernah disinggahi oleh Paulus dan Barnabas dalam perjalanan penginjilan mereka yang pertama. Tapi Paulus dan Silas atau Silvanus pergi ke tempat yang lain. Jadi sekarang ada dua tim pelayanan. Ya ada hal positif juga lah melalui perpecahan ini. Kan Injil masing-masing diberitakan. Ya, jadi yang ini memberitakan Injil, yang ini memberitakan Injil. Tapi seharusnya kan lebih baik gereja itu jangan pecah, tapi gereja memultiplikasi diri, punya cabang-cabang ya yang bisa rukun satu dengan yang lain, saling melengkapi, itu jauh lebih bagus daripada pecah. Ya harus bermultiplikasi. Kelompok sel juga sama. Jangan kebanyakan orangnya. Kalau enggak nanti ribut pecah. Daripada pecah multiplikasi. Kalau sudah 10 orang, 12 orang, 15 orang, wah itu mesti multiplikasi. Sehingga makin banyak tapi hubungan bagus. Nah saudara-saudara, pertikaian antara Paulus dan Barnabas itu mungkin juga yang menjadi faktor yang di kemudian hari membuat Markus bertobat. Karena dia melihat ketegasan Paulus, tapi juga kelembutan Barnabas yang memberikan kesempatan kedua kepada Yohanes Markus. Sehingga dia tidak sia-siakan, dia ingin bilang, aku dulu memang salah, tapi gak akan mengulang kesalahan. Aku akan tetap setia melayani. Buktinya apa? Markus setia melayani. Karena dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-11, Rasul Paulus di kemudian hari berkata demikian, saudara sekalian. 2 Timotius 4 ayat 11. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Nah, pada masa tuanya Paulus meminta Markus datang untuk membantu pelayanannya. Karena apa? Rupanya Markus menunjukkan perubahan perilaku. Dia benar-benar bertobat, benar-benar jadi hamba Tuhan yang kokoh di dalam iman walaupun banyak tantangan.
Dulu kelihatannya belum siap, tapi sekarang dia jauh lebih siap. Nah saudara-saudara, Barnabas memang tidak diceritakan lagi pelayanannya dalam Alkitab karena penulis lebih banyak membahas tentang pelayanan Paulus. Tapi di sini saya mau sampaikan satu hal, bahwa ada orang yang mungkin pernah mengecewakan saudara, gagal dalam hidupnya, melakukan hal yang tidak baik. Tapi kalau saudara mau berbesar hati dan memberikan kesempatan kedua, siapa tahu orangnya bisa berubah. Ya tentu dia harus menunjukkan pertobatan. Paulus juga kan mengundang Markus bukan waktu dia masih nggak bertobat, masih main-main. Tapi setelah sungguh-sungguh melihat dari track record kemudian apakah benar-benar bertobat, diberi kesempatan. Dan yang luar biasa, Markus itulah yang kemudian menulis Injil Markus yang ada dalam Alkitab. Itu juga karena dorongan Barnabas saya percaya. Coba kalau Markus kecewa, dia mau nulis Injil Markus dia. Hai pembaca, inilah Injil yang ditulis oleh Markus, ... Maafkan saya tidak jadi menulis, saya tidak lanjutkan karena saya kecewa sama pendeta besar namanya Om Paulus. Bye. Kan mungkin dia nulisnya begitu. Tapi karena ada orang yang selalu menghibur, menguatkan, tapi juga mendorong seperti Barnabas. Akhirnya Injil Markus ini ada. Dan sebagian penafsir berkata bahwa Injil Markus itu bisa juga disebut sebagai Injil Petrus yang dicatat oleh Markus. Karena tampaknya Markus mengiringi pelayanan Petrus terlebih dahulu, terutama ke Roma, dan di orang-orang Roma kemudian ingin khotbah-khotbah lisan daripada Petrus itu disalin, dijadikan catatan atau surat supaya mereka bisa mengingatnya. Maka Markus kemudian mulai mencatat kisah tentang Yesus yang diceritakan oleh Petrus, khotbah-khotbahnya, sehingga akhirnya kita bisa membaca Injil Markus. Ya perpecahan bisa terjadi, orang bisa berbeda pandangan, tapi kalau hati kita besar, satu kali bisa terjadi rekonsiliasi. Siapa di antara saudara yang sedang mengalami masalah, biar hatimu besar, penuh kasih, sehingga ada rekonsiliasi. Rekonsiliasi dalam keluarga, rekonsiliasi dalam gereja, rekonsiliasi di dalam masyarakat di mana kita berada. Siapa yang mau mengizinkan Roh Kudus menyatukan kita dalam kasih-Nya? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kami bersyukur karena di tengah kelemahan kami secara manusia, Tuhan tetap bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Jadikan kami orang yang mengupayakan damai dalam hal ini, dalam hidup ini, dan bukan mengupayakan keributan. Berkat-Mu mengalir bagi hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang mengikuti program ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.